Badai yang terus-menerus membuat orang kehilangan harapan. Tugas kita memulihkan harapan itu kembali. Pada saat yang paling sulit, termasuk di pasal 27, masa yang tidak ada harapan lagi, Tuhan hadir. Ada orang yang hadir dalam hidupnya Paulus. Pertanyaan saya, kalau kita tahu betapa susahnya, betapa beratnya, betapa mahalnya Injil yang tadinya di Yerusalem untuk orang Yahudi sampai ke tangan bangsa-bangsa, ke tangan saudara dan tangan saya, bagaimana seharusnya kita hidup setiap hari? Nah, saya beri judul dua bab ini, Leading Through the Storm, memimpin di tengah badai. Kalau badai bertiup banyak sekali, ya, itu membuat kita mungkin belajar, membuat kita bisa kuat, membuat kita punya pengalaman yang bagus, ya. Tapi kalau badai bertiup terus-menerus, itu akan membuat kita patah semangat. Ya, jadi jangan remehkan badai. Jadi bagaimana memimpin di tengah badai? Saya lihat Indonesia sekarang atau dunia menghadapi badai, ya, badai COVID. Sudah 1,5 tahun lebih. Jadi sekarang banyak seminar membahas tentang kesehatan mental. Ya, karena apa? Karena badai yang terus-menerus membuat kita tidak tahan. Nah, kita mau belajar dari dua bab ini bagaimana memimpin di tengah badai. Ini perjalanannya Paulus mulai dari Kaisaria, waktu dia diserahkan kepada perwira Julius, kemudian berlayar ke Sidon, dan seterusnya melewati Asia Kecil, ke Pulau Kreta, akhirnya terdampar di Malta, 3 bulan di Malta, kemudian berlayar lagi ke Italia. Ya. Jadi perjalanannya memakan waktu berbulan-bulan, begitu banyak badai, tofan, ombak, dan segala macam yang dialami. Nah, saya katakan tadi yang saya pelajari, ini sangat strategis sekali, pasal 27-28 ini, yang membuat dunia kemudian mendengar Injil adalah pada saat Paulus membawa berita keselamatan dari Yerusalem ke Roma. Ya, iblis berusaha sekuat tenaga supaya itu tidak terjadi. Kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita tidak pernah tahu virusnya datangnya dari mana, diperdebatkan sampai sekarang. Tetapi bahwa hidup kita sehari-hari adalah peperangan rohani, jangan sampai itu dilupakan. Setiap kali kita mau nyebar antivirus di Roma yang akan berdampak buat dunia, berdampak buat bangsa ini, ya, selalu iblis akan menghalang-halangi. Peperangan rohani itu sesuatu yang dilewati Paulus di 2 pasal ini dan sedang kita lewati sekarang. Prolonged storm, badai yang berlangsung terus-menerus, akhirnya menimbulkan patah semangat. Saya hampir tidak percaya Lukas menulis, ya, we finally gave up. Lukas menulis kami termasuk dia dan semua rombongannya, ya, akhirnya kehilangan harapan. Ya. Badai yang terus-menerus siang malam, tidak ada bintang, tidak ada matahari, ya, anginnya kencang, akhirnya membuat orang patah semangat. Dan zaman sekarang banyak di bagian dunia, ya, bahkan mungkin sekarang melanda keras di Indonesia badai COVID. Saya ingin menarik pelajaran dari sini untuk diterapkan dalam kehidupan masa sekarang. Badai yang terus-menerus membuat orang kehilangan harapan. Tugas kita memulihkan harapan itu kembali. Apa yang terjadi kalau badai terus-menerus? Dikatakan di ayat 27 ayat 4, the winds, anginnya itu bertiup melawan arah kapal ini. Terus-menerus.
perlawanan yang kuat ya dalam kehidupan saudara dan saya sebagai pemimpin. Ada kalanya badai itu COVID, ada kalanya badai itu persoalan, problem dalam kehidupan. Kalau itu beruntun, berlangsung terus-menerus, ya, seperti COVID ini, tidak berhenti-berhenti, ya. Perlawanan dari orang, oposisi dari orang, ya, dari angin, dari pihak lain, kuat dan terus-menerus. Itu yang terjadi sekarang dengan COVID, ya. Sama yang dialami Paulus di ayat 4. Kemudian yang kedua yang terjadi adalah dikatakan we made slow headway, ya. Artinya jadi pelan, tidak bisa bergerak dengan cepat. Kami hampir-hampir tidak maju. Berusaha keras, didayung, diapain, tidak bergerak maju. Dan kesulitan besar untuk mencapai Knidus. Mau nyampe di satu pantai yang dituju, sulitnya setengah mati. Sudah bekerja keras setengah mati, kayak tidak ada kemajuan, kayak tidak ada hasilnya. Jadi yang pertama, kalau sudah sedang ditimpa badai itu rasanya ada perlawanan terus-menerus. Ada oposisi yang rasanya menentang kita terus, itu yang pertama. Ya. Mungkin itu terjadi dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam pelayananmu, di gerejamu. Yang kedua, rasanya sudah berusaha setengah mati, tidak maju-maju. Tidak ada hasilnya. Tidak ada kemajuan rasanya. Yang ketiga, saya ingin sudah bayangkan seperti sudah di kapalnya Paulus ini. The wind did not allow us to hold our course. Angin ini bertiup terus menghalangi kami untuk berlayar sesuai arah tujuan kami. Jadi kalau course-nya ke utara, anginnya dari depan menghalangi sehingga kami harus belok ke barat. Ya, karena terpaan angin, terpaan persoalan, terpaan COVID, lama-lama kita distracted, tidak bisa fokus. Yang tadinya tujuan kita mau ke utara, jadi ke barat, jadi ke timur. Itu yang dialami kapalnya Paulus. Dan itu banyak dialami pelayanan di zaman COVID ini. Jadi tidak ada arahnya, tidak bisa fokus. Distracted dengan berbagai persoalan, tidak bisa bergerak ke depan. Yang keempat, dikatakan we move along the coast with difficulty. Ya. Dengan susah payah kami menyusur pantai, kerja keras, tapi merasa tidak produktif. Sudah meripit di pinggir pantai, ya, tidak berlayar dengan bebas, masih merasa tidak produktif. Effortnya ditambah, tapi tidak merasa produktif. Barangkali di antara kita juga ada yang alami seperti itu, ya. Merasa majunya sulit, tidak produktif, tidak bisa fokus lagi, dibelokkan ke sana, dibelokkan ke sini. Yang nomor 5, banyak waktu sudah hilang katanya di pasal 9, ayat 9, pasal 27. Time had been lost, banyak waktu rasanya hilang, tidak bisa dikembalikan kalau waktu hilang itu. Dan resikonya jadi makin besar. Kita merasakan baik itu di pelayanan, di gereja, di keluarga, di bisnis, resikonya jadi makin besar. Yang keenam, angin topan, hurricane force, menyapu dari daratan. Pengen meripit untuk mendarat pun tidak bisa. Maju satu langkah, mundur 2 langkah. Maju 1 langkah, mundur 3 langkah. Jadi merasakan didorong mundur terus seperti itu. Jadi lama-lama bisa frustasi. Nomor 7, kami menyerah dan membiarkan kapal terombang-ambing. Akhirnya pikir udah percuma. Berusaha mau didayung keras ke darat, mundur. Mau ke arah utara, belok ke barat. Ya, rasanya tidak produktif. Akhirnya dilepaskan dan diombang-ambingkan oleh ombak. Kita tidak pegang kendali lagi. Semua yang dipegang rasanya tidak bisa dikendalikan. Nomor 8, dikatakan gelombang yang sangat kencang ini bertubi-tubi menghantam kapal. Ya, jadi rasanya jiwanya atau rohnya atau badannya sakit semua, terpukul, merasa gagal. Ya, tidak bisa maju, tidak bisa strategis arahnya, tidak efektif dan segala macam, tidak produktif. Nomor 9, dikatakan di ayat 20, sudah berhari-hari tidak lihat matahari, tidak lihat bulan. Zaman itu belum ada kompas. Untuk nuntun mereka arahnya kemana, ya bintang ada malam hari dan matahari di siang hari. Tapi berhari-hari tidak kelihatan matahari, tidak kelihatan bintang. Jadi mereka tidak tahu arahnya kemana. Dan banyak orang yang mengalami di tengah masa COVID atau persoalan dalam pelayanannya, dalam hidupnya, dalam bisnisnya, merasa kehilangan arah.
Kita harus kemana sih ini? Sekarang ke utara, ke barat, ke timur. Ya, itu semua dampak yang dihasilkan oleh angin badai COVID dan angin badai lain dalam hidup kita. Yang ke-10, pengalamannya Paulus. Ya, pada saat ada kemajuan sedikit, rasanya sudah agak dangkal, dia lihat teman-temannya para sailor mencoba untuk meninggalkan kapal pakai sekoci. Dan akhirnya beberapa orang merasa abandoned, merasa ditinggalkan. Pemimpin saya ninggalkan saya, teman-teman saya ninggalkan saya. Jadi ini mungkin tidak semua sudah alami, tapi banyak orang di tengah COVID yang mengganas seperti ini, atau dalam persoalan kehidupan yang berkepanjangan, ngalami beberapa dari antara 10 hal ini. Ya. Sampai akhirnya ujungnya dikatakan oleh Lukas, we finally give up hope. Pada ujungnya kami menyerah, tidak ada harapan lagi. Lah bagaimana kita mimpin di tengah badai seperti ini? Ya, jangan give up your leadership. Jangan serahkan kepemimpinan saudara. Mari kita belajar dari Paulus bagaimana navigate, bagaimana mengendalikan kapal di tengah badai seperti ini. Yang pertama yang dikerjakan Paulus adalah encouragement. Ya. Saudara jadwalkan tiap hari, semua orang di sekitarmu juga butuh encouragement. Semua orang di saat kapal seperti ini butuh encouragement. Ditulis di ayat 22 dan 25 diulangi oleh Paulus, jangan takut, jadi tabah, jadi kuat. Encouragement tidak akan sia-sia. Tidak ada orang merasa saya kelebihan encouragement, tidak ada. Ya. Jadi saudara jadwalkan tiap hari, kuatkan orang di tengah badai ini. Saudara mungkin tidak bisa mengadakan vaksinasi di gerejamu atau di tempat kerjamu, tapi bisa encourage orang. Ya, tabah, jangan menyerah, kuatkan hatimu. Itu yang dikerjakan Paulus pertama kali. Encouragement, pembuka jalan. Semua orang butuh encouragement. Ya. Yang nomor 2, promise. God's promise. Jadi encouragement, terus kemudian dia berikan janji, karena janji itu memberi pengharapan. Saudara excited kalau menantikan sesuatu, ya. Mau dapat hadiah Natal waktu kecil excited. Ya, mau menang excited, mau berhasil excited. Setelah berhasil senang, tapi bukan excited. Promise itu memberi excitement karena ada pengharapan. Tuhan berjanji semua kamu akan selamat, dikatakan janji Tuhan itu penting. Di masa kelam seperti yang dialami Paulus, di masa seperti sekarang di Indonesia, di mana gelap semua, promise, God's promise sangat penting. Ya, jadi encouragement saja tidak cukup, tapi janji Tuhan. Kalau sampai ada orang kehilangan excitement karena dia tidak ingat janji Tuhan, tidak baca di Alkitab janji Tuhan. Ya, karena janji Tuhan kalau ada pasti excited. Ya, jadi sampaikan tiap hari kepada orang lain janji Tuhan. Yang nomor 3, Paulus memberi instruksi yang jelas sekali. Kalau kita mau selamat, Tuhan memang janjikan nih, semua tidak ada yang mati, bahkan rambutnya tidak akan hilang sekalipun. Tapi syaratnya kita harus berusaha sekarang mendamparkan kapal ini. Ya. Jadi kita harus berbicara kepada orang sekitar kita, ya, protokol kesehatan, bagaimana ini, jelas instruksinya. Ya. Nomor 1 encouragement, nomor 2 promise, nomor 3 clear instruction. Dia katakan kita akan selamat semua, tapi harus damparkan segera ke sebuah pulau. Nomor 4, keep everyone engaged. Jangan sampai ada di antara tim kita, anggota keluarga, ya, staf kita, jemaat kita yang nganggur. Di dalam keadaan serangan badai seperti ini, semua orang harus menggunakan karunia-Nya. Para orang-orang pelaut ini kemudian didorong oleh Paulus untuk menggunakan sense-nya. Mereka kemudian di tengah malam merasakan, kita udah dekat pulau nih rasanya. Sudah bau tanah nih dan segala macam. Sudah bau pulau. Ya. Jadi semua didorong untuk contribute, untuk melayani, untuk engage. Orang yang nganggur makin stres. Orang yang tidak melayani makin tertekan. Semua harus engage. Nomor 5, monitor progresnya. Setelah mulai ada progres, kemudian
orang-orang mulai nurunkan tali duga untuk menduga dalamnya air berapa. 35 meter. Ayo gerak lagi sedikit lagi. Dalamnya air berapa? 20 meter. Jadi dimonitor terus progresnya. Memimpin di tengah badai, ya, harus dekat memonitor progres, dicatat, semua orang tahu kita bergerak ke arah pantai. Ya, ke arah instruksi yang diberikan. Nomor 6, tindakan yang tegas dan tepat waktu. Ya, waktu dia lihat bahwa para awak kapal mau mencuri, sekoci, melarikan diri, dia beritahu kepada perwira, kalau mereka sampai lari kita semua mati. Ya, jadi semua harus tinggal di kapal. Semua yang tinggal di kapal akan selamat. Jadi langsung bertindak perwiranya, ya, lewat omongannya si Paulus. Dan yang ketujuh, dia care kepada semua orang di kapal. Ya, lebih dari 200 orang, 276 orang. Dikatakan kalian sudah lama tidak makan, sekarang makan. Terus dia ambil roti, dia pecah. Kesejahteraan tidak hanya fokusnya kepada badai, tapi kesehatan orang penting. Tidak hanya rohaninya, tapi juga jiwanya dan jasmaninya. Ini 7 hal saya pelajari dari Paulus, memimpin di tengah badai. Nah, kita sedang di tengah badai. Ya, saudara semua pemimpin. Entah memimpin cell group, entah memimpin keluarga, memimpin bisnis, memimpin gereja, memimpin pelayanan. Ya. Ada gejala-gejala yang tadi sudah lihat di 10 hal yang pertama. Ini 7 hal bagaimana memimpin melewati badai kehidupan, termasuk COVID sekarang. Nah, Paulus sama seperti kita semua, pemimpin tidak ada yang invincible. Ada kalanya dalam hidupnya Paulus, dalam hidup kita, di mana kita butuh orang lain. Di dalam Kisah Rasul saya temukan ada 3 kali di mana ada kata besides. Ya, ada orang atau ada oknum yang berdiri di sebelahnya Paulus. Itu di masa-masa yang paling sulit dalam hidupnya Paulus, ada orang hadir. Nah, kita mau lihat siapa saja dan peristiwanya bagaimana. Pada saat yang paling sulit, termasuk di pasal 27, masa yang tidak ada harapan lagi, Tuhan hadir, ada orang yang hadir dalam hidupnya Paulus. Yang pertama, ini peristiwa pertobatannya Paulus. Ya, dia sudah meniti karir menjadi juara dalam hal Taurat, dalam hal zealot, ya, berkobar-kobar untuk hukum Taurat, dia juaranya. Dia pikir masa depannya menjadi rabi, ahli teologi Yahudi dan segala macam. Tahu-tahu di jalan menuju Damaskus, ketemu Tuhan, dia bilang semua investasinya selama ini salah semua, keliru semua. Ya, kemudian dia buta. Hatinya hancur, mau ngapain lagi? Rasanya 30 sekian tahun tidak ada artinya semua, hilang semua. Ya. Arahnya salah semua dan dia buta. Dikatakan di ayat 22 ayat 13, ya. Pada saat itu Ananias berdiri di sebelahnya. Ada kata besides. Ananias berdiri di sebelahnya. Ya, apa yang dikerjakan oleh Ananias? Pertama, dia berkata, receive your sight. Bukalah matamu dan melihatlah. Ya. Jadi mata itu bisa saja dia buta secara jasmani, tapi juga secara jiwani dan rohani. Jadi pada saat Ananias berkata bukalah matamu, tidak hanya sekedar jasmani, tapi perspektifnya berubah. Ya. Berubah, mata jiwanya terbuka, mata rohaninya terbuka. Yang kedua, jangan lupa selalu ada promise-nya. Ini kayak diberi empowerment, tidak ada promise-nya juga tidak jalan. Diberi promise bahwa God has chosen you. Tuhan sudah pilih kamu sejak kamu belum dilahirkan untuk bangun rasa percaya dirinya Paulus. Ya. Kedua kali peristiwa waktu dia mau dipukuli di bait Allah, ya, di pasal 23, kemudian diselamatkan oleh komandannya Lisias, ya. Dia coba menyampaikan Injil tapi belum selesai, orang sudah ribut semua. Dia merasa gagal, dia udah salah, orang sudah beritahu dia jangan ke Yerusalem, dia ke Yerusalem. Sampai Yerusalem dia pikir ini kesempatan untuk khotbah, setengah khotbah belum selesai, sudah orang ribut semua. Rasanya gagal, rasanya bersalah, guilty dan gagal. Saat itu Tuhan hadir dan berdiri di sebelahnya. Apa yang dikerjakan Tuhan waktu itu? Yang pertama, memberi endorsement. Tuhan berkata,
keberanianmu itu luar biasa. Ya, keberanianmu untuk bersaksi luar biasa. Jadi dibangun self esteemnya dulu, di endorse. Ya. Yang kedua diberi promise lagi. Jangan khawatir, kamu akan sampai ke Roma. Yang kamu impi-impikan, kamu akan sampai ke sana. Promise lagi. Tadi pertama kali Ananias ngasih promise, Tuhan sekarang ngasih promise. Tadi encouragement, sekarang endorsement. Yang ketiga, dia pada saat di tengah badai seperti ini, pada saat harapan hilang sama sekali. Ya, pasal 20 dikatakan harapannya hilang. Pasal 23 kemudian dia cerita tadi malam, ya, pada saat harapan hilang semua, malaikat Tuhan datang berdiri di sebelahku. Yang dikatakan oleh malaikat Tuhan apa? Encouragement. Do not be afraid. Ya, jangan takut. Kemudian malaikat Tuhan berjanji sekali lagi, kamu akan sampai ke Roma dan semua penumpang bersama kamu akan selamat. Nah, ada dua pelajaran yang ingin saya sampaikan. Pertama, dalam keadaan hidup kita yang paling kelam, paling sulit, paling berat sekalipun, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dan selalu dia, kalau datang dia beri apa? Dia beri promise. Dia beri encouragement, dia beri endorsement, ya. Dia beri empowerment untuk buka mata kita, melihat yang tidak kelihatan di tengah badai yang gelap, tapi selalu ada promise-nya. Jadi jangan khawatir, di tengah yang Paulus mengalami 3 kali masa yang paling kelam, selalu ada yang hadir di sebelahnya. Yang kedua pelajarannya, saudara, mungkin Tuhan mau pakai saudara seperti Ananias, seperti malaikat untuk orang-orang di sekitarmu yang mengalami masa yang sulit. Ya, istrinya mungkin meninggal karena COVID atau suaminya meninggal karena COVID dan segala macam. Anggota keluarganya, ya. Orang-orang seperti ini butuh Ananias, butuh malaikat berdiri di sampingnya. Jadi jangan tutup mata, jangan mikir kesulitan sendiri, pikirkan orang lain mana yang ngalami seperti yang Paulus alami. Di pasal 22, pasal 23, pasal 27. Masa yang paling sulit, jadilah seperti Ananias berdiri di samping orang ini. Berikan promise, berikan empowerment, encouragement, dan endorsement untuk mengangkat dia kembali. Yang saya pelajari berikutnya dari Paulus apa? Memimpin tanpa posisi. Dia naik kapal sebagai orang tahanan, ya, pesakitan, ya, orang yang didakwa bersalah. Jadi memimpin tanpa jabatan, tanpa posisi. Belajar dari Paulus caranya gimana supaya berhasil. Membawa 200 lebih orang dari Yerusalem dari Kaisaria sampai ke Roma. Yang pertama, engage, advocate, speak up. Ya, jangan berdiam diri. Walaupun kita tidak punya jabatan, jangan berdiam diri, jangan acuh tak acuh. Apa yang Tuhan taruh di hati kita, sampaikan. Ya, jangan pernah berdiam diri dan kita, saya tidak in charge, saya bukan pemimpin, saya bukan pasukan, komandan pasukan. Biar mereka mikir diri. Jangan seperti itu. Memimpin tanpa posisi, kita harus engage, ya, terlibat, dan menyumbangkan apa yang kita punya. Jangan berdiam diri. Kalau ada pendapat yang kita rasa bisa menyelamatkan kapal, sampaikan. Seperti Paulus di ayat 10. Yang kedua, jangan pernah tersinggung kalau pendapatnya tidak diterima. Ya. Dikatakan di ayat yang 11, komandannya ini, perwiranya ini, lebih mendengar orang-orang kapal daripada dengar Paulus. Ya, walaupun Paulus pengetahuannya soal berlayar juga lumayan. Kalau sudah bayangkan tulisannya di pasal 27, 28, Lukas ini detail sekali soal buritan, soal jangkar, soal angin, segala macam. Tapi tidak didengar oleh perwira ini. Jangan tersinggung. Ya, jangan pernah tersinggung. Yang nomor 3, saudara, sebagai anak Tuhan mengalami banyak pengalaman dengan Tuhan tiap hari. Karena saya percaya kita ikut Tuhan, tiap hari dengar Tuhan, tiap hari lihat Tuhan. Bagikan kepada orang lain. Karena kalau kita bagikan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu akan membangkitkan pengharapan. Semua nubuatan, kalau memecah belah itu pasti palsu. Ya, nubuatan yang benar Alkitab berkata membangun jemaat, membangun semangat, membangun harapan, membangun kesatuan.
Yang keempat, timingnya itu bagus sekali. Ya, belajar dari Paulus. Di pasal 20-21 dia perhatikan pada saat orang kehilangan harapan. Sudah berapa hari tidak makan, dia mulai berdiri dan dia mulai ngomong. Ya, di ayat 27 dia dikatakan setelah 14 hari terombang-ambing. Ya, kemudian berdiri dia bilang ayo kita dia sampaikan janji Tuhan. Jadi 3 kali dia berdiri di atas kapal itu di momen-momen yang tepat. Saya baca konteksnya. Ya, selalu ada yang ketiga pada saat dia mau ngajak makan dikatakan pada saat hari mau mulai siang. Ya, jadi dia nunggu waktunya sampai waktu yang pas. Kemudian dia ngomong, ayo kita makan semua supaya sehat. Dia mecah roti dan segala macam. Jadi timing is very important untuk kita intervensi. Yang nomor 5, build trust, bangun reputasi dan kepercayaan supaya bisa didengar oleh para pemimpin, perwira. Saudara bukan pemimpin, tapi bangun rasa percaya, integritas, supaya suara kita didengar oleh mereka yang ambil keputusan. Yang nomor 6, walaupun kau bukan pemimpin, bukan gembala senior, bukan CEO, tapi pedulikan semua orang di kapal. Jangan hanya dirimu, jangan bilang ini tanggung jawabnya pendeta, tanggung jawabnya CEO, tanggung jawabnya direktur. Saudara, kalau mau memimpin tanpa jabatan, tanpa kedudukan, dan tetap berpengaruh memimpin, pedulikan semua orang. Kesehatan mereka, mental, jasmani, rohani, pedulikan semua. Ya, ini adalah kunci memimpin ya, tanpa jabatan. Menarik sekali di pasal 27 ayat yang kedua, ya, bagian terakhir dikatakan, Aristarkus, seorang Makedonia, dari Tesalonika menyertai kami. Titik. Diceritakan oleh Lukas ada satu kalimat yang menarik. Aristarkus, ya, orang Makedonia dari Tesalonika menyertai kami. Signifikansinya apa? Kalau tahanan dibawa ke Roma, ya biasanya dia tidak boleh bawa teman-temannya. Itu namanya tur kalau bawa teman-temannya. Ya. Kalau tahanan tidak boleh bawa teman-temannya. Tapi kalau dia kurang sehat, ya, dia boleh bawa seorang dokter seperti Lukas dan seorang budak. Jadi Aristarkus yang adalah orang merdeka, ya, mungkin terpelajar, ya, kemudian pengen ikut Paulus dengan mengatasnamakan dirinya sebagai budaknya, slave-nya Paulus. Kalau tidak begitu dia tidak bisa ikut. Itu sebabnya Lukas perlu menulis yang ikut siapa. Yang melayani Paulus selama di jalan siapa? Aristarkus. Bukan budak. Dia orang merdeka, mungkin orang pinter, orang terkemuka di Tesalonika. Ya, tapi dia ngakunya budaknya Paulus supaya bisa ikut naik kapal. Paulus dan Lukas memerlukan mencatat namanya Aristarkus dalam voyage yang terakhir. Perjalanan puncak daripada karirnya Paulus untuk menancapkan bendera di Roma, untuk nyebar antivirus di Roma. Kenapa begitu? Yang berjalan bersama Paulus di 100 meter terakhir sebelum sampai ke Roma siapa? Lukas dan Aristarkus. Yang disebut hanya Aristarkus. Kenapa demikian? Nomor 1, ya, dia lebih daripada sekedar teman perjalanan. Kalau sudah ingat lagi di pasal 19 ayat 29, waktu terjadi riot, demonstrasi di Efesus, orang cari Paulus, tapi Paulus disembunyikan. Yang ditangkap siapa? Aristarkus dan Gaius. Diseret ke gedung kesenian, ya, amphitheater. Orang banyak semua memaki-maki mereka, nuduh mereka, mungkin mukuli mereka. Tapi Paulus disembunyikan. Paulus mau tampil, dilarang sama murid yang lain. Jadi yang pertama, Aristarkus berbuat apa untuk sahabat baiknya ini? Dia melindungi Paulus. Dia menerima perlakuan kasar, ya, fitnah, tuduhan demi keselamatannya Paulus. Itu Aristarkus. Ya. Pukulan dia terima atas nama Paulus. Yang kedua, di pasal 20 ayat 4, waktu Paulus mengadakan perjalanan ke Eropa, kemudian mau kembali lagi ke Yerusalem, dia utus duluan, ya, Aristarkus dengan beberapa teman untuk ke Troas, mempersiapkan pesan-pesan terakhirnya untuk
orang-orang di Asia Kecil termasuk di Efesus. Jadi apa yang dibuat Aristarkus? Dia tidak hanya melindungi temannya, dipukuli demi temannya, nanggung sengsara demi temannya Paulus, tapi juga dia mempersiapkan jalan, buka jalan buat Paulus. Ya, bukan buat dirinya sendiri. Yang sukses Paulus, tapi yang buka jalan siapa? Aristarkus. Yang ketiga, dia bukan sekedar teman seperjalanan. Dia melayani Paulus seperti saya katakan tadi di pasal 27 ayat 2. Satu-satunya cara dia bisa ikut naik kapal kalau dia ngaku sebagai budaknya, slave. Zaman itu slave itu barang, bukan orang, ya, budak, ya, untuk bisa melayani Paulus. Jadi dia melayani Paulus sepanjang jalan sekian lama, dianggap oleh orang-orang sebagai budak, ya, bukan orang merdeka. Seluruh kapal lihatnya dia bukan seperti manusia, karena budak itu barang milik orang, ya. Itu yang dia buat untuk Paulus, supaya Paulus bisa berhasil sampai ke Roma. Tanpa dia, mungkin tidak bisa. Ya. 4, dia bukan sekedar traveling companion, bukan teman perjalanan. Ya. Di Kolose 4 ayat 10, dikatakan dia adalah my fellow prisoner. Ya. Ikut menanggung kesakitan, ikut di dalam sel, ikut terbatas kebebasannya. Makanya Paulus berkata, dia teman satu selku, teman satu penjara. Mestinya dia tidak perlu di penjara, tapi dia dampingi Paulus, melayani Paulus, ikut nanggung penderitaannya, ikut dikekang kebebasannya. Ya, karena ingin mendampingi dan bersama dengan Paulus di masa-masa sulitnya. Dan yang terakhir, yang kelima, dia bukan sekedar teman perjalanan. Ya. Tetapi apapun yang dikerjakan Paulus, Aristarkus ingin melengkapkan apa yang dikerjakan Paulus supaya lebih sempurna. Mendukung Paulus, bekerja sama dengan Paulus. Sampai Paulus di dalam Filemon 1 ayat 24 berkata, he is my fellow workers. Dia teman sekerjaku. Ya. Jadi Aristarkus dicatat bukan karena salah nulis Lukasnya, tapi karena Paulus ingin supaya dunia tahu, aku tidak akan sampai ke Roma kalau tidak ada Aristarkus ini, yang mau dipukuli demi aku, ya, melindungi Paulus, yang mau dianggap budak demi aku, mendampingi Paulus di penjara, dan terus support, berkolaborasi dengan Paulus dalam segala hal. Ya, Paulus tidak akan berhasil sampai ke Roma tanpa Aristarkus. Dalam perjalanannya Aristarkus sangat penting. Pertanyaan saya buat setiap saudara, saudara punya Aristarkus tidak? Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Artinya saya tidak punya orang seperti Aristarkus dalam hidup saya. Saya butuh, saya mau berdoa, tolong doakan saya. Kalau ada, siapa Aristarkus saudara? Dan sebutkan momen-momen atau saat istimewa dalam peristiwa hidup saudara dengan dia, di mana saudara mendefinisikan dia menjadi Aristarkus buat saudara. Apakah dia mendampingi saudara di penjara, melayani saudara seperti Aristarkus melayani Paulus, atau bekerja sama, kolaborasi, dan segala macam. Kuncinya refleksi di sini adalah perkataan Emerson, the only way to have a friend is to be one. Kalau saudara ingin punya Aristarkus di dekatmu, saudara perlu menjadi Aristarkus buat orang lain juga. Satu-satunya cara untuk memiliki teman sejati adalah menjadi teman buat orang lain. Ada 2 pokok pikiran lagi, ya. Di bagian pertama daripada pasal 27 diperkenalkan oleh Lukas seorang perwira, centurion. Dalam tatanan tentara Roma, centurion itu komandan yang mimpin 100 orang, mimpin pasukan, ya, yang membuat Roma menguasai dunia ini centurion. Centuri itu artinya 100, disebutkan di pasal 27. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru, centurion atau perwira ini disebut 4 kali. Nah, menurut tradisi, ini orang yang paling diandalkan Roma, tidak hanya soal skill perangnya, tapi soal karakternya juga terbentuk.
Centurion ini perannya apa di Perjanjian Baru? Maka saya lihat perwira Roma di Perjanjian Baru, pemimpin dan mata mereka. Ya, bagaimana pemimpin perlu punya mata seperti apa? Belajar dari Centurion, dari perwira ini. Pertama kali Centurion atau perwira Romawi disebut di Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Yesus masuk ke Kapernaum, ada seorang perwira. Ya, ceritanya Matius dengan Lukas agak beda sedikit tapi hampir sama. Perwira ini memiutangi, orang Yahudi merasa sangat berhutang budi pada perwira ini karena disokong rumah ibadahnya dan segala macam. Ada budaknya, bukan anaknya nih, budaknya. Ya, luar biasa ceritanya. Perwira punya budak, budak ini barang tidak dianggap manusia biasanya. Tapi perwira ini datang menemui Tuhan Yesus demi budaknya yang sakit. Tapi budaknya ini sakit di Roma, ya. Kemudian menurut Lukas, para penatua Yahudi membujuk Yesus untuk menyembuhkan budaknya karena permintaan perwira ini. Yesus berkata, "Baik, aku akan datang ke rumahmu." Perwira ini dia bilang, "Oh, tidak perlu Tuhan." Ya. Tuhan cukup mengatakan satu kata saja, maka budakku akan sembuh. Karena aku sendiri seorang perwira. Aku punya atasan. Atasan bilang A, aku kerjakan A, B, B. Aku punya bawahan. Bawahan, aku perintahkan A, ngerjakan A, dan seterusnya. Yesus kemudian bilang kepada semua yang hadir, "Tidak pernah aku lihat seorang punya iman yang demikian ini." Orang bisa punya iman karena apa? Karena dia lihat yang tidak kelihatan. Pada saat semua muridnya, pada saat semua orang Yahudi belum lihat Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan, perwira ini bisa lihat. Dia punya mata rohani untuk melihat apa yang tidak kelihatan sehingga punya iman yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Dia bilang, di antara semua orang Yahudi, keturunan Abraham, tidak ada yang punya iman seperti ini. Jadi perwira yang pertama, tidak disebut namanya di Alkitab, membuat Yesus terkagum-kagum. Karena apa? Dia punya mata rohani untuk bisa lihat Yesus sebagai Allah. Hari ini, kita tahu di kepala kita Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan. Tapi dalam menghadapi COVID, menghadapi persoalan, menghadapi tantangan di dunia ini, seringkali kita tidak mampu menggunakan mata rohani kita untuk lihat Dia sebagai Tuhan, sebagai Allah. Ya. Jadi kita perlu belajar dari perwira di Matius pasal 8 ini. Punya mata rohani untuk melihat yang berdiri di depan kita ini siapa. Dia adalah Yesus, anak Allah yang luar biasa. Kalau kita bisa lihat itu, iman kita akan tumbuh. Tidak ada yang buat kita jadi depresi, patah semangat, hilang pengharapan. Nomor 2. Waktu Yesus disalib, ya, kemudian bumi gelap, ya, ada gempa bumi. Yesus berkata, "Aba, Aba, lama sabachthani." Waktu Yesus kemudian menyerahkan nyawanya, ada centurion, perwira yang mimpin 100 orang, yang diutus oleh Pilatus menjaga di Bukit Golgota, berkata, "Sungguh, dia ini adalah anak Allah." Di Lukas dikatakan, "Sungguh, dia ini adalah orang benar." Jadi centurion ini baca keadaan di sekitarnya. Dia baca ada bumi gelap, ada gempa bumi, tirai bait suci terbelah, semua keadaan alam di sekitarnya dia baca dan berkata, "Sungguh dia ini anak Allah." Jadi ada punya mata mental, mata jiwa yang tajam, mengenali tanda-tanda di sekitarnya dan mengambil kesimpulan, sungguh dia ini adalah anak Allah. Jadi yang pertama tadi, mata rohaninya mampu melihat yang tidak kelihatan. Yang kedua, mampu membaca tanda-tanda di sekitarnya dan mengambil kesimpulan dengan benar. Mata jiwanya tajam. Pemimpin butuh mata rohani, butuh mata jiwani. Melihat keadaan sekitarnya dan mengambil kesimpulan dengan benar. Yang ketiga yang disebut Kisah Rasul pasal 10. Seorang centurion lagi, perwira namanya Cornelius. Disebut bagian daripada regimen Itali. Ya. Dikatakan dia takut Allah, dia murah hati, suka nyumbang-nyumbang banyak, ya. Dan penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus turun di rumahnya. Di rumahnya ada ibadah. Ya. Dikatakan he had a vision. Dikatakan dia mendapat penglihatan. Penglihatan itu apa? Hal yang bakal terjadi di masa mendatang. Ya.
Dan kemudian dikatakan di bagian ayat yang keempat, pasal 10, matanya menatap kepada Tuhan, menatap pada malaikat ini, stare at him. Ada dua hal yang kita belajar dari Cornelius. Satu, dia punya mata untuk bisa lihat ke depan. Ya, pemimpin itu selalu kaitannya dengan vision. Banyak orang lain hanya bisa lihat 1 meter di depan, Cornelius bisa lihat 7 meter, 9 meter. He had a vision. Dia bisa lihat apa yang bakal terjadi. Petrus bakal datang, ada pencurahan Roh Kudus, Injil untuk orang-orang bukan Yahudi. Ya, he had a vision. Pemimpin perlu punya visi. Tidak ada visi, tidak bisa memimpin. Karena dia tidak tahu arahnya kemana. Yang kedua, setelah punya visi, dia harus sering-sering menatap wajah Tuhan. Stare at him. Menatap wajahnya Tuhan. Karena itu adalah pantulan visinya ke depan. Itu Cornelius. Perwira yang keempat disebut di Perjanjian Baru namanya Julius, yang kita baca di Kisah Rasul pasal 27. Dikatakan oleh Lukas, orangnya baik. Dia pernah buat kesalahan sekali, tidak dengar Paulus, terus dia belajar, dia robah, dia mulai dengarkan Paulus. Dia melihat Paulus bukan sekedar sebagai orang tahanan, ya, sebagai narapidana, bukan. Jadi orang pemimpin seperti Julius bisa membaca orang dengan baik. Tidak hanya lihat parasnya, luarnya, dia bisa membaca hati orang. Jadi belajar dari 4 kali kemunculan perwira Romawi, centurion di Perjanjian Baru, ya, kita lihat dia punya mata rohani. Pada saat semua orang Yahudi, murid Yesus, belum bisa tahu bahwa Yesus itu adalah Allah, dia sudah bisa membaca itu. Yang kedua, waktu Yesus disalibkan, dia lihat tanda-tandanya sekitarnya, dia simpulkan, sungguh ini adalah anak Allah. Yang ketiga, Cornelius, dia punya visi ke depan. Lihat apa yang bakal terjadi dan matanya menatap terus kepada Tuhan dan malaikat Tuhan. Dan keempat, Julius, dia bisa membaca hatinya orang. Menembus apa yang kelihatan, bisa mengenali orang dari hatinya. Ini 4 mata yang dibutuhkan oleh setiap pemimpin. Kita tidak punya mata ini atau satu di antara 4 ini buta, kita tidak bisa memimpin dengan baik. Salah milih orang, salah mengenali orang, kita akan gagal. Ya, tidak punya visi ke depan, tidak bisa mimpin. Tidak bisa kenali Allah di setiap situasi, tidak bisa melihat Allah, kita tidak bisa melayani dia. Yang terakhir, ya, ini pasal 28 ini tidak hanya sekedar asal kapan Lukas ingat dia nulis. Ya. Kalau kita lihat secara, Lukas ini sarjana, orang pinter. Kisah Rasul disusun sedemikian rupa untuk apa? Ada tesisnya. Ada tujuannya dia nulis semua ini. Di pasal 28, kemudian di 2 ayat sebelum terakhir, ya, ayat 28, pasal 28, ayat 28, ada kata therefore. Jadi orang kalau mau buat tesis, buat skripsi, dia cerita penelitiannya, dia cerita keadaan, konteks segala macam, terus ujungnya therefore, oleh sebab itu. Kesimpulannya apa? Kesimpulan semua kisah Rasul ada di 28 ayat 28 ini. Argumentasi mulai pasal 1 sampai pasal 27 itu ada di pasal 28 ayat 28. Oleh sebab itu, kamu harus tahu, semua pembaca harus tahu, bahwa keselamatan yang dari Allah telah disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi dia menceritakan semua. Buku yang paling panjang di Perjanjian Baru ini barangkali, ya, ditulis oleh Lukas. Poinnya, tesisnya, tujuannya, purpose-nya ada di ayat ini. Oleh sebab itu, ya, therefore, kesimpulannya adalah bahwa Injil keselamatan dari Allah sudah disampaikan. Begitu sampai ke Roma, dia menyimpulkan Injil keselamatan dari Allah sudah sampai ke bangsa-bangsa lain. Bagaimana sampainya ke sana? Bagaimana Injil keselamatan yang di Yerusalem, di pasal 1, pasal 2, sampai ke seluruh dunia, sampai ke bangsa lain? Lewat apa? Ada 3 hal. 1, lewat pertumpahan darah orang-orang percaya. Dimulai dengan Stefanus. Kemudian banyak orang menderita, orang dianiaya, orang mati karena imannya. Jadi Injil sampai ke tangan saudara dan tangan saya ini bukan gampang. Dibangun di atas darah orang-orang percaya. Berapa banyak orang mati supaya Injil bisa sampai kepada kita. Mulai dengan Stefanus, Yakobus, dan kemudian banyak orang lain.
yang dimakan singa, yang dibakar di stadion, dan segala macam. Supaya Injil yang tadinya hanya untuk orang Yahudi sampai ke tangan saudara dan tangan saya. Sampai kepada bangsa-bangsa lain. Yang kedua, melewati badai yang mematikan. Pasal 27, pasal 28 bagian pertama didedikasikan penuh. Menunjukkan betapa sulitnya tantangan membawa Injil keselamatan dari hanya untuk orang Yahudi kepada seluruh bangsa-bangsa lain. Sehingga sampai ke tangan saudara, tangan saya, digambarkan dengan vivid sekali di pasal 27-28. Perjuangan yang sampai hilang harapan. Tidak punya harapan lagi, menyerah. Tapi akhirnya sampai juga. Yang ketiga, dikatakan di pasal-pasal yang dikutip oleh Paulus sebelum pasal 28 dan 28 adalah karena orang Yahudi menolak anugerah ini. Ya, karena itulah kemudian Injil diberitakan pada saudara dan saya kepada bangsa-bangsa lain. Jadi jalurnya, garis besarnya, saudara dan saya bisa selamat ini bukan murah. Berapa banyak darah yang dicurahkan sehingga membawa keselamatan dari Yerusalem sampai ke Roma, dari Yahudi sampai kepada bangsa-bangsa. Melewati badai yang luar biasa dan melewati penolakan orang Yahudi. Di Roma dikatakan untuk sementara orang Yahudi menolak, nanti akhir zaman mereka akan kembali kepada keselamatan. Pertanyaan saya, kalau kita tahu betapa susahnya, betapa beratnya, betapa mahalnya Injil yang tadinya di Yerusalem untuk orang Yahudi sampai ke tangan bangsa-bangsa, ke tangan saudara dan tangan saya. Bagaimana seharusnya kita hidup setiap hari? Apa bisa kita santai-santai? Injil ini sampai ke tangan kita lewat banjir darah orang-orang percaya. Badai yang luar biasa yang menghalangi Paulus untuk sampai ke Roma. Dan orang Yahudi terpaksa dinomorduakan untuk sementara waktu oleh Tuhan. Supaya saudara dan saya diselamatkan. Bagaimana seharusnya saudara dan saya hidup?